Aku Farah Amalia Zahra. Aku Mafaza. Aku Siti Mahmuda. Jadi sekarang kita lagi ada di Brother Media. Nah, teman-teman siapa yang belum tahu Brother Media? Pasti udah pada tahu semua Udah kan? dong. Jadi kalian mau kenalan gak sih sama ownernya? Ih, mau dong. Siapa sih ownernya? Ada deh, kita tunggu nanti ya. Nonton terus. Hati siapa yang tak kecewa? Ayang, kasih sayang darimu yang semakin menghilang. Apakah kau sudah punya? Dulu itu awal mula Brother Media hadir itu karena keresahan di TikTok ya. Jadi singkat cerita ada pameran Kebumen International Expo. Itu saya butuh biaya lah untuk PKL ke Semarang gitu. Nah, dari situ saya mikir untuk jurusan saya kan multimedia. Saya mau memberikan apa di KIE seperti itu. Nah, keresahan di TikTok tersebut alhasil saya coba buat photobok ala-ala versi saya sendiri gitu. Dan singkat cerita itu alhamdulillah jadi trial and error. Terus seminggu di KIE itu mendapatkan antusias yang cukup banyak lah. Dari situ saya bisa mendapatkan bekal untuk ke Semarang seperti itu. Setelah dari situ PKL selesai, nah saya baru kepikiran pengen coba buka usaha yang hampir seperti itu di Kebumen, karena di Kebumen marketnya masih sangat hijau. Simpelnya seperti itu. Berarti Brother Media ini udah berapa tahun ya, Mas? Dari sejak awal berdiri? Kalau secara resminya maksudnya kita tayang itu di 2022, jadi jalan ke 2 tahun untuk saat ini. Selama 2 tahun ini, Mas, udah punya banyak berapa karyawan nih, Mas? Kalau dihitung karyawan saya, tim saya itu belum banyak banget karena kita mengoperasikan semuanya itu secara otomatis gitu. Total semua itu ada 5, 1 karyawan freelance sama 4-nya karyawan tetap gitu, cuman di bisnis yang berbeda gitu. Dengan karyawan yang udah dipunya nih, Mas, ada 5 karyawan ya tadi. Nah, dengan karyawan yang udah Mas Faisal punya nih ada 5. Nah, gimana caranya Mas Faisal untuk memanage semua karyawan tersebut agar tetap efisien di pengeluaran tapi tetap efektif di laba yang didapat itu tetap maksimal? Oh iya. Cara memanage karyawannya yaitu dengan cara kita pertama harus pikirkan dulu gitu, tim yang kita butuhkan apakah itu memang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jadi kalau untuk merintis usahakan kalau bisa sih all in dari kita semua. Cuman kalau di secara bisnis itu kalau mau ke tingkat yang lebih tinggi itu nggak bisa kalau memang diri kita sendiri semuanya gitu. Jadi kalau untuk awal-awal kita sarankan biar meminimalisir budget itu hanya merekrut karyawan yang di lapangan seperti itu. Kalau usaha kan saya kan foto gitu ya, yang di kantor kan nggak ada kalau usaha foto gitu. Kantor ada mungkin kayak tim sosmed dan sebagainya gitu. Mungkin kalau udah banyak cabang lah baru kita ada HRD, ada semacamnya gitu, terstruktur dengan baik gitu. Nah, langkah-langkah apa aja sih, Mas, yang diambil untuk memastikan kestabilan keuangan dalam waktu jangka panjang kayak misal 5 tahun ke depan? Langkah-langkah yang kita lakukan agar keuangan kita stabil yaitu yang pertama itu pastinya kita harus bisa mengerem pengeluaran yang memang tidak diperlukan gitu, apalagi pengeluaran yang sifatnya itu langganan gitu. Contoh misal kayak langganan Spotify misal ya seperti itu kalau bisa ya dihilangkan gitu kan, seperti itu, kayak nggak perlu dihilangkan. Mungkin bisa dengan nanti download musik dan sebagainya gitu. Terus sebenarnya keuangan itu kalau usaha saya kan inovasi ya gitu. Kalau saya sih nggak mikir gimana cara manage
keuangannya, tapi mikir gimana caranya bisnis itu tetap eksis ya. Ya mungkin hampir sama ya seperti itu. Cuman saya lebih ke bisnisnya gimana caranya pengunjung itu banyak gitu. Kalau masalah uang, kalau bisnis eksis, bisnisnya bagus gitu, uang itu bakal mengikuti gitu. Tapi kalau saya mikirnya gimana caranya orang itu tetap mau kesini gitu, karena kan itu bisnisnya saya masih meraba-raba gitu, karena kan nggak tahu bisnisnya itu jangka panjang atau tidak. Yang tahu sekarang itu saya berbisnis seperti itu, hasilnya ada, untung gitu, dan bisa survive terus gitu selama 2 tahun ini. Alhamdulillah masih stabil pemasukannya gitu. Bagaimana Mas Faisal ini menanggapi tantangan kan perubahan minat masyarakat terhadap self foto atau foto box ini kan biasanya nggak bertahan lama. Nah, menanggapi hal tersebut itu bagaimana Mas Faisal? Kalau secara umum gini, saya kan kebetulan ada usaha border event. Border event itu yang bergerak di bidang event ya, itu yang nantinya secara masa depan kan lebih lama ya, dalam artian bangunannya lebih kokoh gitu loh gitu. Jadi yang saya lagi perjuangkan itu, kalau border media itu, ini kan border media lagi naik ya, caranya stabil gitu. Kalau border media runtuh, kita ada border event gitu yang bisa menunjang seperti itu gitu. Cuman konsep saya seperti ini sekarang. Yang penting saya buka, kalau bisa ya buka untuk saat ini, kalau bisa buka sebanyak-banyaknya dan sesimpel-simpelnya gitu. Karena tujuannya bisnis apa sih? Cari uang. Yang penting kan dapat profit, dapat uang gitu kan. Uang tersebut untuk menunjang bisnis yang jangka panjang gitu. Kalau saya seperti itu. Cuman kalau pandangan saya untuk kira-kira trennya sampai kapan sih self foto gitu gitu. Kalau dilihat itu 3-4 tahun kalau memang kita stuck di situ-situ aja. Tapi kalau kita terus mengikuti kayak ada perubahan foto yang dari atas, foto yang dari samping dan sebagainya, itu kemungkinan bakal bisa jangka panjang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. 3-4 tahun masih oke lah ke depannya gitu. Oke Mas, jadi kan buat foto box sama self foto ini kan pasti banyak diminati sama anak-anak muda, tapi orang tua mungkin jarang ya. Jadi gimana sih strategi pemasaran agar menjangkau semua kalangan usia? Jadi itu gimana? Gini, sebenarnya kalau untuk menjangkau kalangan usia kita nggak bisa. Semua bisnis kalau menjangkau kalangan usia semuanya nggak bisa. Baik usaha makanan, usaha fashion dan lain-lain, semua punya target marketnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau target market yang ada di Trio Mall Border Media itu kita ke anak-anak muda gitu. Kalau saya amati ya, bisnis yang paling oke itu ternyata target marketnya anak-anak muda. Kenapa? Karena dia kalau mengeluarkan uang itu enjoynya karena kita belum memikirkan kehidupan yang nyata. Dalam arti nyata itu beban hidup nanti sama suami, sama istri dan sebagainya gitu. Contoh kayak seblak viral kayak gitu, itu kan anak-anak muda isinya gitu loh. Pasti ada orang tuanya, tapi kan dominan itu anak-anak muda gitu. Jadi market yang bagus memang anak-anak remaja, anak-anak muda, kuliah dan sebagainya. Itu menurut saya yang paling bagus gitu. Jadi cara kita menjangkau market tersebut itu dengan cara optimasi media sosial kita gitu. Anak-anak muda sarannya di mana sih gitu? Sarannya kan di media sosial gitu kan sekarang, TikTok, IG dan sebagainya gitu. Nah kita coba ibaratnya masukkanlah di situ gitu loh. Gimana caranya orang-orang itu tertarik gitu loh gitu. Apalagi kan zaman sekarang viral kesana, mau itu enak, mau itu gimana. Tapi kalau dari review dan sebagainya pasti dia kesana bela-belain, mau dari luar kota, dari semacamnya gitu. Karena kita juga menjumpai klien yang pelanggan yang dari Purworejo ke sini dan sebagainya hanya untuk foto aja gitu. Kalau untuk orang tua, kalau saya lihat itu pasar kita tuh, kita dapat pasar orang tua juga. Cuman orang tua yang baru berkeluarga, caranya masih anget-angetnya lah berkeluarga gitu. Jadi dia pengen kasih, pengen punya dokumentasi gitu, seperti itu. Jadi di Kebumen ini kan karena banyak peminatnya ya, udah banyak banget self foto. Jadi apa sih ciri khas dari Brother Media untuk bisa membedakan dari pesaing yang lain? Jadi kalau
kita perlu kasih tahu ya, Brother Media itu di Kebumen itu kalau nggak salah kita yang pertama, kalau nggak yang kedua di Kebumen gitu. Jadi 2 bulan setelahnya baru ada kompetitor gitu. Kita sebenarnya bukan pembeda ya, cuman kita punya ciri sendiri gitu. Ciri sendirinya itu punya kita studionya lengkap. Pertama itu lengkap dalam artian kita ada beberapa varian. Oke, di Kebumen menjamur banyak gitu, self photo studio, semuanya rata self photo studio. Tapi kita enggak, kita ada 3, ada foto cabin, ada namanya self photo, ada photo box gitu. Enggak hanya itu juga, dari sistem kita juga udah otomatis semua, dari cara dia daftar, cara dia nanti masuk di dalam gitu. Kita udah beda dari yang lain gitu. Orang hanya memakai remote, tapi kita masuk dia udah otomatis semua. Jadi kamera udah nyala sendiri, lampunya udah nyala sendiri, nanti waktunya juga mati sendiri gitu loh. Gitu. Jadi itu yang menjadi pembeda kita seperti itu. Oke, jadi segitu aja nih. Jadi kita udah dapat banyak banget pelajaran, informasi dari Brother Media, apalagi dari ownernya langsung kan. Jadi Mas Faisal ini juga Gen Z kan kayak kita. Iya, Gen Z, Mas. Keren. Nah, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran kalau kita mau bangun usaha, kita itu harus pintar-pintar memanage keuangan ya, memangkas pengeluaran juga. Jangan lupa kita mengikuti tren, terus berinovasi, mengikuti zaman. Tuh. Ya, cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.